semuanya, kembali lagi di podcast Jurnaliska. Bersama saya Maria, dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, ada Bu Yeni. Oke, nah Bu Yeni udah ditunggu nih sama kakak-kakak alumni, requestan juga dari kakak-kakak alumni. Nah Bu Yeni kan udah ditunggu nih. Nah, Bu Yeni kan pasti udah lama nih ngajar di SMA. Nah, kira-kira udah berapa lama sih Bu? Saya di SMA 2 itu mulai tahun 2003 ya Mbak, tepatnya tanggal 1 Desember 2003. Jadi sampai sekarang ya sekitar 20 tahunan. Nah, selama mengajarkan Ibu pasti menemui beberapa karakter siswa gitu Bu ya. Nah, itu Ibu gimana sih Bu cara menghadapi mereka dengan berbagai karakter gitu Bu? Oke. Kami sebagai guru harus mampu ya mengetahui berbagai karakteristik dari siswa, dari peserta didik kami, di mana tidak semua siswa itu memiliki sifat maupun perilaku yang sama. Siswa juga sangat unik, memiliki berbagai macam kemampuan, baik ada yang pandai di bidang akademik maupun non-akademik. Itu wajar saja. Sehingga ketika kami mengajarkan sebuah materi pelajaran kepada siswa, ya tentunya kami harus mengetahui terlebih dahulu bakat dan kemampuan siswa itu apa saja, sehingga kita bisa mengarahkan siswa dan mengelola kelas itu dengan baik agar hasil yang didapatkan selama pembelajaran itu optimal. Jadi berusaha sebisa mungkin gitu ya Bu buat membimbing karakter siswa jadi yang lebih baik gitu Bu ya. Nah, pernah nggak sih Bu ketemu siswa yang kayak sulit banget buat diomongin? Alhamdulillah selama kita mengajar di sini, saya mengajar di sini itu siswa-siswi SMA 2 itu akan lebih baik ya, karakternya itu sopan, baik, disiplin. Ya mungkin ada yang bandel-bandel dikit, itu wajar ya, masa transisi antara remaja menuju ke masa transisi dewasa, sehingga itu hal yang wajar kok bandel-bandelnya tidak terlalu penting ya. Jadi bisa diatasi lah. Alhamdulillah siswa-siswi SMA 2 itu baik-baik semua, patuh pada Bapak Ibu guru dan juga disiplinnya dalam melaksanakan kegiatan belajar. Alhamdulillah gitu Bu ya. Nah, oke Bu Yeni kan salah satu guru yang menguasai teknologi gitu Bu ya. Ibu kan terbukti gitu Bu ya, Ibu menggunakan metode pembelajaran menggunakan model yang kekinian. Nah, itu tuh kira-kira Ibu belajar terus diterapkan ke para siswa atau emang udah tuntutan untuk ya karena kan kita udah zaman sekarang gitu Bu. Untuk mengetahui berbagai macam model pembelajaran ataupun media pembelajaran kekinian, itu kita memang harus ya menimba ilmu belajar, karena belajar itu kan tidak hanya stagnan. Ketika jadi guru tidak mau belajar, tapi sebagai seorang guru justru kita harus menggali berbagai macam sumber-sumber belajar agar kita itu ketika memberikan suatu pembelajaran itu tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi. Ya, jadi antara itu dua-duanya Mbak, artinya baik kami sebagai guru itu harus belajar itu kan sepanjang hayat ya, tidak masih umur ya. Jadi selain sebagai tuntutan, kami juga harus belajar agar ketika memberikan materi pembelajaran juga anak-anak zaman sekarang kan sangat menguasai IT ya, karena zaman sekarang kan zaman revolusi industri ya, abad 21 revolusi industri 4.0 ya, di mana yang namanya peserta didik itu sudah melek teknologi, sehingga Bapak Ibu guru pun harus sama melek teknologi. Apalagi pemerintah lagi menggaungkan ini yang namanya pembelajaran berbasis e-commerce. Apa itu e-commerce? Nah, pada revolusi industri itu e-commerce sangat penting. E-commerce itu adalah adalah Inggris, jadi kita harus mampu menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar secara internasional. Kemudian CO-nya adalah coding ya, karena zaman sekarang itu zaman yang canggih, serba internet, serba digital, serba IT. Sebagai seorang guru maupun sebagai seorang siswa sangat perlu sekali untuk belajar tentang coding. Kemudian M-nya itu apa? M-nya adalah mentoring. Mentor itu artinya saling bekerja sama, saling berkolaborasi antara
siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru, sehingga nanti ada timbul simbiosis ya, sehingga Bapak Ibu guru memberikan materi, siswa pun menyukainya. Ada metodenya. Kemudian S-nya itu statistik. Nah, jadi di abad 21 itu sangat penting statistik. Kita bisa melihat kenaikan ataupun penurunan perkembangan teknologi itu menggunakan ilmu statistik. Jadi sangat penting sekali nih bagi nanti para siswa yang mau melanjutkan perguruan tinggi, statistik itu sangat penting. Kemudian ternyata karakter. Nah, karakter itu merupakan suatu pembelajaran yang masih digaung-gaungkan ini, karena pembelajaran karakter itu sangat penting untuk menunjukkan bahwa siswa itu tidak hanya belajar dalam hal kognitif ataupun psikomotorik saja, tapi dia juga punya karakter yang bisa bekerja sama, bisa berkomunikasi, bisa bersikap kritis, berpikir kreatif, mengembangkan pengetahuan yang sudah ia dapat, sehingga ilmu yang didapat oleh siswa ketika menimba ilmu di suatu lembaga pendidikan, misalkan sekolah ya sebagai lembaga formal, itu bisa bermanfaat ke depannya. Jadi artinya pemerintah itu tidak hanya mengedepankan kognitif saja, tapi lebih mengedepankan ke karakter. Itu juga kan ada yang pemerintah juga dengan adanya kurikulum yang terbaru gitu Bu ya, nah itu memfasilitasi gitu nggak sih Bu? Iya, jelas pemerintah memfasilitasi adanya pengembangan pendidikan karakter. Di kurikulum Merdeka di kelas 10 itu ada yang namanya P3 dan P5. Jadi setiap nanti Bapak Ibu guru harus mampu memberikan materi yang di dalam itu harus disisipkan nilai-nilai karakter. Nah, semasa dari Ibu mengajar gitu kan Bu, itu kan dari kurikulum gitu ya Bu, itu kan ganti-ganti terus gitu Bu. Nah, gimana sih caranya Ibu buat mengikuti gitu lah Bu, perubahan gitu ya. Jadi memang ya yang namanya kurikulum itu dinamis, berubah. Saya di sini itu mengalami ada kurikulum 13, ada kurikulum yang sekarang yang Merdeka, bahkan yang pertama kali saya di sini itu kurikulum KTSP namanya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi pertama itu KTSP, kemudian kurikulum 2013 revisi sampai sekarang malah kurikulum Merdeka. Nah, jadi untuk mengantisipasi adanya hal-hal dinamis seperti itu ya, setiap guru harus bersifat adaptif. Artinya adaptif itu ya mengikuti perkembangan zaman itu, mau belajar supaya perubahan dalam hal kurikulum ataupun dalam hal proses pembelajaran, hal penilaian itu harus bisa mengikutinya, harus mau melaksanakannya. yang dari pihak pemerintah sendiri ada itu sih kayak mentoring buat guru-guru gitu Bu? Iya jelas ada, kami dilaksanakan workshop ataupun IHT, pelatihan-pelatihan agar kami terbiasa untuk melaksanakan perubahan. Penasaran nih kira-kira Bu Yeni ini lulusan dari universitas mana sih Bu? Saya itu lulus dari Universitas Negeri Semarang, UNES ya, baik S1-nya maupun S2-nya ini saya dari UNES semua, cinta UNES. Nah, kaitannya dengan studinya Bu, Bu Yeni kan udah S2 gitu Bu ya, nah kemarin kan S2 gitu Bu. Nah, gimana sih cara Ibu ngebagi waktu dengan S2-nya, kemudian kan juga mengajar gitu Bu, nah itu gimana Bu? Begitu. Ya, ketika saya ya sudah menetapkan suatu pilihan ingin meningkatkan kualitas dalam hal mengajar, meningkatkan jenjang pendidikan, ya tentu saya harus punya satu tujuan dulu. Kalian juga sama, ketika nanti mau kuliah harus punya tujuan dulu. Apa sih tujuan kita itu untuk kuliah? Apakah hanya untuk prestisi saja, atau untuk menambah ilmu, menambah wawasan kita? Jadi pertama tetapkan dulu tujuannya. Setelah kita menetapkan tujuan, nanti kita akan punya strategi-strategi supaya kita bisa mengikuti pembelajaran selama perkuliahan itu dan bisa lulus tepat waktu, tidak mulur-mulur gitu ya. Jadi bisa lulus tepat waktu itu kita punya strategi, dari tujuan itu kita punya strategi bagaimana caranya supaya kita itu bisa lulus tepat waktu dan bisa membagi waktu. Nah, dinikmati saja, artinya kita enjoy menikmatinya, kemudian kita harus
pandai-pandai dan disiplin bagi waktu ya. Saya tetap mengajar waktu itu 24 jam, terus saya tetap artinya semua tugas juga saya laksanakan dengan baik secara kedinasan maupun tugas. Jadi harus pandai membagi waktu seperti itu. Karena dengan adanya niat dan tujuan gitu, Betul. jadi apa yang kita lakukan tuh jadi lebih mudah gitu. Iya, betul sekali. Nah, penasaran nih Bu, kira-kira Ibu dulu semasa sekolah ataupun kuliah Ibu ikut organisasi-organisasi gitu atau enggak sih Bu? Iya, waktu saya S1 itu ikut organisasi Mbak. Organisasinya adalah remaja masjid, kemudian HMJ, tapi sebentar saja gitu. Terus habis itu ikut vokal ya, aku itu organisasi yang pernah saya ikuti. Nah, dengan adanya organisasi juga kita kan bisa bersosialisasi gitu Bu ya dengan teman-teman semuanya gitu-gitu. Nah itu kira-kira Bu Yani itu persiapannya bagaimana? Nah kira-kira bisa nih Bu sharing-sharing sama teman-teman jurnalis kan? Oke. Persiapan yang harus dilakukan ketika kita mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalkan saja kita mau melanjutkan ke S1, tentu dari kelas 10 kita harus start. Artinya start belajar sedisiplin mungkin, seoptimal mungkin supaya nanti kita bisa mendapatkan prestasi ya, masuk jalur SNBP ya sekarang ya, jadi jalur prestasi. Sehingga ketika teman-teman kita jalurnya adalah tes tertulis, kita bisa SNBP, sehingga artinya apa ya, merefreshingkan otak supaya mereka bekerja keras, kita sudah lehe-lehe ya, santai-santai karena kita sudah start push dari awal gitu, dari awal fokusnya itu dari awal, bukan akhir-akhir aja ketika kelas 12 push untuk belajar secara giat, kemudian sistem SKS ya, sistem semua biasanya kalau pulang ya, sebaiknya jangan seperti itu supaya artinya tahapan-tahapan yang dilalui itu lebih nyaman, tidak mendadak harus belajar supaya diberikan ke suatu perguruan tinggi yang menakutkan kayak gitu. Jadi kalau saya belajarlah yang teratur, tertib supaya nanti di akhir-akhir jenjang pendidikan itu kalian sudah rasanya sudah relax. Gimana nih Bu kesannya Bu Yani dengan di podcast Jurnalis kan? Ya, alhamdulillah saya merasa tersanjung bisa menjadi salah satu tamu podcast Alaska ya. Artinya meskipun saya itu biasa guru ya, tapi kok dipilih sebagai salah satu tamu ya, alhamdulillah. Semoga anak-anak podcast Alaska semakin bertambah berprestasi. Saya lihat prestasi mereka itu sudah bagus, sudah mendapatkan juara. Nah sekarang prestasi di bidang akademik ayo tingkatkan lagi supaya kalian punya dua sisi positif, punya dua sisi prestasi, yaitu bidang akademik maupun bidang non-akademik. Pesan-pesan buat teman-teman yang penonton nih Bu gimana? Buat anak-anakku semuanya, pandai-pandai membagi waktu, karena dengan kita pandai membagi waktu, maka waktu yang akan kita bagi secara baik, secara efektif akan menghasilkan hasil yang sangat optimal, itu sudah pasti. Dan disinilah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, jangan malas untuk belajar, karena belajar itu adalah sepanjang hayat, tidak mengenal usia. Terima kasih. Motivasi dari Bu Yani yang bisa kita simpulkan juga bahwa Bu Yani itu ya kami mengundang Bu Yani nggak hanya semata karena Bu Yani hanya guru gitu loh Bu. Bu Yani itu punya prestasi yang banyak, sebenarnya di dua batang. Nah segitu aja teman-teman. See you next time. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And bye.